Salam Pelajar Indonesia. Oke, baik sahabat-sahabat, terima kasih sudah setia untuk di channel kami, di channel Pelajar Desa. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Kota Ikan, Kota Muncar, Mas Fir. Gimana Mas Fir kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing, bincang-bincang dengan Mas Fir. Dia sekarang menjabat sebagai Mas apa Mas Fir? Kami tanya tentang apa? Di kampus. Di kampus saya di MBM. Di MBM. Kalau di luar kampus? Di luar kampus, ya tergantung yang mana gitu. Banyak sekali. Ya, mungkin. Ya. Jadi kalau sepengetahuan saya Mas Fir ini banyak sekali apa yang diikuti. Bukan hanya organisasi intra kampus, tapi di luar kampus itu banyak sekali yang diikuti. Ini menurut saya sangat luar biasa dan harus kita berikan pada kesempatan kali ini, terutama mengenai bagaimana dia ini memanajemen dirinya dan manajemen waktunya. Karena seringkali kita itu banyak sekali kesibukan, tapi kita itu sampai lupa dan tidak bisa mengatur diri dan mengatur waktu. Jadi gimana Mas, bagaimana sampai cara mengatur waktu dan diri sampai sehingga bisa menjalankan dengan banyak sekali kesibukan ini bagaimana? Tentang kesibukan ya, bagaimana itu sebenarnya apa bisa dikatakan self management lah, memanajemen diri lah bahasanya. Ya tergantung. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang kesibukan, manusia itu pada intinya ada dua kesibukan gitu. Kesibukan pertama itu adalah hal yang positif, kesibukan yang kedua adalah hal yang negatif. Jadi ketika orang itu disibukkan dengan hal yang negatif, berarti dia tidak melalui kesibukan yang positif. Bisa dikatakan secara otomatis ketika dia tidak berkecimpung pada kesibukan yang positif, otomatis dia berkecimpung pada hal yang negatif. Gak ada kan di tengah-tengah? Iya, gak ada. Makanya ya seperti halnya kita ya harus mencari kesibukan pada hal yang positif. Lah entah itu nanti larinya bagaimana manajemen waktu dan lain sebagainya, sebenarnya diri kita yang bisa mengatur. Jadi diri kita itu punya potensi sebenarnya untuk mengatur diri kita sendiri. Karena apa? Setiap orang itu adalah pemimpin loh ya. Iya. Subhan beliau. Ya. Bukan. Apa itu pemimpin itu? Setiap orang itu adalah pemimpin. Iya. Kalau dalil lupa saya apa dalilnya? Pada intinya gini juga. Orang itu pasti memimpin. Betul. Tidak hanya laki-laki saja gitu, melainkan perempuan pun memimpin gitu. Oke. Pada intinya setiap orang memimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Maka dari itu kita dituntut gitu loh. Kalau bisa dikatakan itu kan ada ilmu itu yang diwajibkan fardhu ain. Ya. Ada yang fardhu kifayah. Lah kalau manajemen diri ini yang fardhu ain karena untuk diri kita sendiri. Oke, Gitu. betul. Jadi bisa dikatakan setiap manusia harus bisa mengatur dirinya sendiri. Nah untuk mengatur dirinya sendiri sebenarnya ya kita harus memahami diri kita sendiri gitu. Kalau masalah kesibukan dan lain sebagainya itu bisa diatur sebenarnya. Tergantung kita bagaimana mencari momen yang tepat, bagaimana memprioritaskan sesuatu. Kan ada kegiatan itu sifatnya diprioritaskan, ada yang tidak. Membahas skala Ya, skala prioritas. Jadi ketika kalian semua itu memiliki kegiatan yang tempuh-tempuh atau organisasi yang mungkin lebih dari satu atau dua, maka untuk memanajemen waktu ya harus tahu skala prioritas gitu. Oke. Karena kan saya lihat itu sampean di MPM di Ibrahimi, terus juga di ketua di Muncar, ketua Ibnu Muncar, terus apalagi di sekolahan sebagai jabat sebagai kepala sekolah termuda gitu. Terus setelah itu juga di BLK, terus mungkin ada lain yang saya nggak tahu lagi saya. Tapi ini kan sangat sibuk sekali kan, otomatis jadwal mungkin hampir 24 jam waktu istirahat itu juga tersita gitu. Itu bagaimana sampai mengaturnya kok bisa itu? Ya pertama ya skala prioritas tadi ya. Bagaimana kita bisa memberikan memploting lah. Oh ini yang harus didahulukan. Oh ini kan ada deadline. Ya, nah, selain dari deadline dari kegiatan atau deadline yang ditetapkan, kita juga harus bisa mendeadline diri kita sendiri. Jadi di situ nanti muncul yang namanya manajemen waktu. Contoh deadline penggarapan, contoh tentang Ibnu lah ya. Tentang bagaimana deadline untuk produk di Ibnu. Contoh tanggal sekian, tanggal 26
kita harus mendeadline diri kita juga gitu. Sebelum tanggal 26 tanggal 24 atau 25 kita harus selesai. Sehingga nanti di tanggal 25 kita bisa santai. Ya, tinggal Karena eksekusi. ya, karena untuk apa ya, bisa untuk memforsir diri kita itu sesuatu yang apa ya, juga kesalahan. Karena Iya. apa ya, diri kita itu sebenarnya Punya ada hak batasan. dan punya kewajiban. Iya, betul betul betul. Diri kita itu punya hak untuk istirahat. Iya, betul betul. Iya, diri kita itu Itu punya ya. hak untuk istirahat. Sering Makanya- juga saya lupakan ya. Iya, makanya itu kita harus bisa apa namanya, mengatur waktu. Dan paling penting, jangan padukan antara serius dengan tidak serius. Kadang seperti hal-hal apa, kita ini kadang lupa bahwa ketika rapat itu harus serius loh. Iya, Tapi betul. di tengah rapat ada guyon dan lain sebagainya, sehingga Selingan. 1 jam ketika rapat itu apa ya, tidak efektif. Betul betul betul. Iya. Seharusnya selingan itu boleh, tapi tidak sampai terus menerus gitu. Oke oke. Jadi ada kalanya kita serius, ada kalanya kita apa namanya, santai gitu. Makanya ketika rapat saya bilang ke teman-teman, entah itu di MPM, entah itu di IPNU dan lain sebagainya, ketika rapat itu tidak butuh waktu lama, 1 jam cukup. Asal apa? Asal efektif, asal apa, tidak guyon, serius. Di tengah-tengah ada selingan itu memang memang apa, mungkin pemecah suasana dan lain sebagainya, tapi dikembalikan lagi ke hal yang serius tadi. Nah, ketika selesai rapat silahkan gitu loh. Iya betul. Jadi apa ya, kita itu harus bisa lah membedakan mana yang serius, mana yang tidak. Ketika dikejar deadline, kita harus punya waktu, jam sekian sampai jam sekian saya harus serius. Oke oke. Nah, ketika selesai ya sudah, kita santai. Dan bahkan saya itu game loh, di tengah kesibukan itu saya game. Iya, biar gak sepanjang. Nah, makanya ketika ditanya sampai nih cari sibuk tapi game loh, wah sibuk, Iya, betul. wah santai. Ya mungkin itu juga kadang kita lupakan. Iya. Kadang kotak kita itu kadang butuh waktu-waktu di mana kita itu istirahat, juga santai, mencari hiburan kan. Kalau terlalu diporsir untuk hal yang serius terus kan kayaknya ya Iya. capek mas ya. Capek. Ada batasan. Ada batasan. Ada Betul, batasan. itu yang perlu. Nanti ketika sampai terlalu sibuk terus drop, malah ya malah keteteran juga. malah keteteran semua, deadline Iya. malah ketinggalan semua. Iya, semuanya malah nggak terselesaikan di tepat waktu, malah molor semua, malah nggak terselesaikan. Pada intinya gini, ketika kita berbicara tentang apa namanya, manajemen waktu untuk diri kita di tengah kesibukan kita harus paham tentang skala prioritas. Jadi ini contoh saja, dulu ketika saya itu kenal IPNU, saya di apa namanya, kenal di Ibrahim di kampus. Di sana ada PKPT dan di Muncar juga ada gitu. Iya. Ini ada apa ya? Ada 2 organisasi yang sebenarnya yang membutuhkan, yang harus saya masuki Harus sebagai dijalani media semua. pengembangan diri saya gitu ya. 2 ini ketika saya masuki, ternyata ada 2 apa ya? Ada 2 kebiasaan atau 2 habitus Yang kebiasaan yang berbeda. Dan mungkin ada apa ya? Bisa dikatakan keadaan yang berbeda. Oke. Jadi di PKPT yang mungkin banyak mahasiswa, gitu, kehadiran saya di sana mungkin bisa memberikan apa namanya, tambahan inovasi, tambahan ide. Iya betul. Tetapi di PAJ juga memberikan tambahan ide dan inovasi. Bedanya ketika saya apa namanya, meninggalkan atau apa ya, cara-cara ditinggal dulu lah. Di PKPT itu ada apa ya? Ada yang bisa menggantikan. Beda dengan PAC Ya, yang di sana pada saat itu mungkin PAC masih membutuhkan sosok sampean lah. apa ya, bisa bangun dari tidur lah, Ya. apa ya, proses ya, pernah mengalami mungkin kemunduran pada saat itu. Tetapi di sana ya mungkin harus ada pengembangan. Ini 2 keadaan yang berbeda lah. Jadi saya berpikir ketika ada kegiatan yang bentrok di sini gitu, sama jamnya sama, harinya Ya. sama, mana yang saya utamakan? Nah itu. Itu ada skala prioritas. Ketika saya meninggalkan PKPT, oh ternyata ada yang menambah, ada yang menggantikan. Oke. Tapi ketika saya meninggalkan PAC, oh ternyata malah vital sekali gitu lah. Ini Ya. ada skala prioritas, berarti saya utamakan PAC dulu, ketika nuntut baru ke PKPT. Ini kan bisa kita apa ya? Bisa kita ambil tidak hanya pada itu saja, mungkin di lain kegiatan atau di lain keadaan. Contoh ya, ketika sampean punya kegiatan di organisasi, Betul. ternyata orang tua sampean itu membutuhkan bantuan sampean. Nah, ini itu. kan sesuatu yang mungkin Itu repot sekali. bagaimana ya? Iya, Di pasti. PAC sendiri saya juga dibutuhkan, mungkin tukang usung sego ya. Nggak masalah, Pegang itu diusung penting. kayak semangat. Iya, penting itu. Penting. Masalah kan, Konsumsi. Iya.
di rumah orang tua membutuhkan, mana yang harus kita prioritaskan lah. Ketika kita bicara tentang seperti itu, kita tidak bisa memberikan jawaban meminta kepada orang lain. Contoh, Mas, saya keadaan seperti itu, terus saya minta pendapat juga, tidak bisa. Karena yang mengetahui keadaan itu diri kita. Seandainya orang tua saya itu saya tinggal, itu apa namanya, akibatnya bagaimana? Seandainya kegiatan PAC itu saya tinggal, akibatnya bagaimana? Nah, ini kan akan memunculkan pertimbangan nanti. Nah, pertimbangan ini nanti akan muncul prioritas. Oh, ternyata saya harus membantu orang tua terlebih dahulu. Karena ya itu waliden lah. Betul, pasti dia tetap dan juga orang tua pasti nomor satu. Iya, betul. Saya sering bilang ke teman-teman bahwa ketika kalian berorganisasi, satu, utamakan pertama adalah orang tua, Keluarga. orang tua atau keluarga dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian juga harus utamakan yang namanya kewajiban kalian seperti Sekolah. belajar dan Ya, sekolah. sekolah. Yang ketiga baru organisasi. Tetapi ketika saya bilang bahwa prioritas utama itu adalah keluarga, yang kedua itu adalah kewajiban belajar kalian di kampus, yang ketiga organisasi, memang sekali prioritasnya adalah keluarga. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan organisasi yang kita masuki di IPB ini membawa berkah yang mana nanti juga ngefek kepada orang tua kita. Itu yang maksud. Makanya prioritas ini ya semua harus butuh pertimbangan. Oke, itu. Berbicara mengenai manfaat dan berkah, otomatis di sini mungkin kita yang masih awam mungkin pasti belum merasakan, Mas. Dalam artian apa sih sebenarnya ketika untungnya kita Manfaat lah, ya. Iya, berorganisasi kita Iya, siapin iya, itu. iya. Apalah yang kita dapat, sementara kan ya mungkin saya di rumah harus belajar, harus ngurusi, membantu orang tua dan sebagainya. Sebenarnya apa sih manfaatnya? Mungkin bisa disampaikan ke sahabat-sahabat ini. Manfaat organisasi ya banyak sekali kalau kita berbicara. Kan ada kata-kata Insinyur Soekarno ketika bicara tentang, saya lebih suka pemuda yang ngopi membicarakan tentang negara daripada pemuda yang butuh buku, kan gitu kan. Ya, betul. Nah, itu kan bisa dikatakan bahwa perkumpulan itu lebih baik gitu, daripada kita di rumah hanya membaca buku. Ya. Nah, perkumpulan itu juga lebih baik. Dan bahkan ketika kita bicara tentang ulama itu ada, saya lupa itu hadis atau apa gitu. Saya lupa karena saya bukan ceramah ya, bukan penceramah ya. Ada itu bahwa majelis itu lebih baik loh ya, lebih banyak pahalanya loh daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Wah, luar biasa kan? Itu majelis. Ya. Makanya orang yang berdiskusi itu sama saja majelis keilmuan. Yang penting yang jelas dibicarakan. Positif. Ya, betul, pasti. Nah, manfaatnya organisasi ya sama seperti itu. Pasti ada manfaatnya. Salah satunya juga tentang adanya forum-forum diskusi, ruang-ruang diskusi. Ketika kita berbicara manfaat, ini perlu digarisbawahi ya. Manfaat dalam organisasi nggak akan kalian temukan seketika itu juga. Ini harus digarisbawahi. Contoh saja, analoginya sampai menanam padi. Menanam sekarang nggak mungkin kalian akan langsung panen besok. Panen sekarang. Iya, betul. Pastinya ada jangka waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Perlu dipupuk. Apalagi nanti jeruk tahunan. Oh, iya. Ya. Makanya proses di dalam organisasi itu nggak bisa organisasi itu berkumpul-kumpul atau kayak enak faedahnya loh. Sekarang nggak ada faedahnya. Tapi besok Tahun depan, tahun Iya. lagi itu banyak sekali faedahnya. Makanya kalau kita berbicara tentang manfaat organisasi banyak sekali. Ini saya tidak mencontohkan yang lain, saya mencontohkan diri saya. Iya. Contoh diri saya pulang dari pondok, selesai dari pondok, bukan selesai, saya pondok cuma sebentar. Gak apa-apa, yang penting kan ada masih bawa Iya. santri lah ya. Saya pondok sebentar, ternyata saya sama orang tua disuruh kuliah. Nah, di kuliah itu saya kenal dengan organisasi, organisasi itu ini. Iya. Nah, dari situ yang asalnya saya itu pemalu menjadi tidak malu lagi, yang asalnya introvert bisa membuka diri, yang asalnya tidak berani ngomong di depan umum, yang mungkin ngomong di depan umum megang mic tidak sampai 3 menit mungkin mic-nya jatuh dan lain sebagainya. Keringetan. Gitu. Itu ternyata bisa berubah dengan mengikuti organisasi. Itu dari fisik, maksudnya dari diri sendiri. Juga yang asalnya dulu nggak bisa korel, ternyata karena paksaan organisasi, ternyata belajar otodidak ternyata bisa ya. Yang asalnya nggak bisa MC dan lain sebagainya, itu diri sendiri. Nah, yang kedua di dalam organisasi itu memunculkan yang namanya nilai tawar bagi diri kita. Contoh saja,
orang itu, orang organisatoris sama orang tidak organisatoris, maksudnya tidak masuk dalam organisasi Ya. itu beda. Nilai tawarnya akan beda. Oke. Cara di pasaran itu regone wong organisasi itu wis mencapai 100 dalam pasaran 100.000. 100.000. Ternyata yang non organisasi mungkin masih kisaran 1.000. Beda ya? Beda. Akan ternilai. Oke. Karena apa? Karena ada proses. Ya. Sama Proses itu yang mana? prosesnya ya, Mas. Sama saja dengan cincin. Bagaimana cincin itu? Cincin itu kalau biasa saja mungkin harganya biasa saja. Tapi kalau cincin ini mengalami proses ukir, Ya. proses ditempa yang sampai memunculkan bagus dan mungkin unik dan itu akan mahal. Nah prosesnya itu adalah memunculkan nilai tawar. Sama dengan kita yang masuk dalam organisasi untuk memunculkan nilai tawar. Ini contoh saja. Saya itu di tidak begitu lama. Tapi ini bukan bermaksud sombong dan lain sebagainya. Pada intinya tahadus binikmati. Kita sharing lah. Berbagi pengalaman dulu itu kan harus mensyukuri nikmat. Jadi lah ini aneh ya ketika saya itu adalah orang hukum, saya itu adalah berlatar belakang hukum di kampus. Ya. Sebelum di kampus juga saya di SMK berlatar belakang Teknik informatika ya, teknik. Tetapi anehnya di usia saya yang sekarang itu udah 3 ya. Ya. Usia saya 23 saya dipercayai, bukan 23 ya, bahkan 22. Saya dipercayai. Jangan dimudah-mudahkan. Enggak, maksudnya saya dipercayanya saya umur 22. Oh, iya, sekarang kan 23. Iya. Saya dipercaya untuk mengelola sebuah sekolah. Ini kan aneh ketika saya adalah orang hukum tapi suruh mengelola sekolah. Loh Mas, apakah bisa loh? Yang dilihat itu bukan dari latar belakang kita, tapi nilai tawar kita. Oke. Seandainya saya tidak masuk di dalam itu, seandainya saya tidak diproses di dalam organisasi, tidak akan mungkin Ditawari seorang yayasan itu menawari saya, dan bahkan tawaran itu sudah bolak-balik lah tawaran. Iya, berkali-kali. Ya. Itu yang saya maksud, menggali jati diri, menggali potensi sehingga potensi kalian terpandang oleh orang lain dan memunculkan nilai tawar. Jadi begitu luar biasanya manfaat kita berorganisasi. Manfaatnya banyak. Jadi selain kita mendapat relasi, kita juga bisa tadi yang penting bisa memanajemen diri kita, memanajemen waktu, terus juga mendapatkan nilai tawar, dan masih banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapat di organisasi. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Jadi apalagi yang membuat sahabat-sahabat ragu untuk terjun dan bergabung dalam sebuah organisasi. Di sini sudah ada contoh konkretnya dari Mas Firdaus yang sudah terjun di banyak sekali organisasi dengan banyak sekali kesibukan, tapi dia ini bisa mengatur dirinya, bisa mengatur waktunya. Karena kalau ada kata-kata itu kan terpaksa, terbiasa, akhirnya bisa. Dan mungkin gak ada yang bisa. Jadi lakukan saja, enjoy saja, lakukan saja ya. Mungkin ketika nanti sampai terjun, sampai akan tahu sebenarnya ternyata seperti ini, ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Mungkin hal-hal yang belum pernah teman-teman sahabat-sahabat ketahui dan pernah sahabat-sahabat lakukan sebelum terjun organisasi akan sampai dapat di organisasi. Begitu luar biasanya manfaat di organisasi seperti itu. Ya mungkin Mas mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat pelajar desa ini di rumah terkait bagaimana mungkin masih bingung mengatur dirinya, apa yang harus dilakukan, apalagi di kondisi pandemi seperti ini, terus ini gimana dan gimana, mungkin ada pesan-pesan. Gabut ya. Iya. Pandemi gabut. Pada intinya gini, manusia itu akan ternilai ketika memang melalui yang namanya proses. Semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Ya yang enak itu mie instan. Manusia itu instan itu enggak. Jadi ada jenjang. Satu ya jenjang karir, entah itu karir pengabdian ataupun karir di dalam kerja dan lain sebagainya. Dan itu butuh proses. Kita harus merangkak. Nah untuk menuju puncak titik kemampuan kita itu harus dilalui lewat proses. Nah proses itu butuh yang namanya media. Kalian melakukan apapun butuh media. Kalian masak butuh panci, kalian masak butuh kompor kan gitu. Contohnya seperti ini. Ya, ini media ini media. Media ini. Jadi kita menggali jati diri itu butuh media. Kalau kita hanya merenungkan diri mungkin bisa, tapi tidak akan maksimal. Ya. Bagaimana memaksimalkan? Yang masuk di dalam media apa? Organisasi. Betul. Gitu. Jadi ada kata-kata organisasi adalah condro di muka dan lain sebagainya, itu ya memang dari
untuk menyemangati kita bahwa organisasi ini dijadikan sebagai media penggali jati diri, sehingga kita mengetahui tentang apa yang ada dalam diri kita, potensi yang kita miliki, sehingga dapat dikembangkan yang nantinya dapat kita manfaatkan. Jadi tidak terkungkung pada sesuatu yang tidak kita paham. Contoh ya, sekarang saya tidak bisa berbicara karena tidak pernah mengalami yang namanya berbicara di depan umum. Lah, bagaimana untuk mengatasi itu? Yang namanya penyakit itu harus diatasi. Contoh seperti halnya kalian sakit ya, sakit. Kalian untuk sembuh harus meminum obat ya. Obat itu pahit. Lah, kalian tidak mau. Tapi kalian untuk sembuh harus terpaksa meminum itu. Dipaksa dulu terus bisa sembuh, kan gitu. Iya, ya. Sama ketika kita di dalam diri kita tidak bisa yang namanya public speaking contoh, atau berbicara di depan umum. Bagaimana caranya? Dipaksa dulu untuk berbicara di depan umum, untuk menelan pil pahit tersebut, baru nanti akan sembuh. Ya. Sembuh mulai dari tidak bisa yang namanya public speaking, sembuh yang namanya mungkin demam panggung dan lain sebagainya, itu akan sembuh ketika harus dipaksa. Lah, paksaan ini ada di mana? Medianya di mana? Organisasi. Maka ya kalian ketika masuk dalam organisasi banyak sekali manfaatnya. Jadi begitu luar biasanya manfaat apa yang sudah didapat oleh Mas Firdaus ini ketika bergabung ataupun berkecimpung dalam organisasi, bahkan bisa mendapatkan ini itu, mendapatkan nilai tawar, dapat mengontrol diri, mengontrol waktu. Jadi luar biasa. Jadi tunggu apa lagi sahabat-sahabat? Silakan sahabat-sahabat carilah organisasi apapun, kita rasa semuanya akan positif gitu loh. Jadi mungkin itu tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bincang kita kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe channel kami, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat. Salam belajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.